seperti engkau berkata kepada Tuhanmu. Hanya Kau Yesus kuat. Yes, katakan buat dia. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa bertemu kembali pada pagi ini kita beribadah bersama. Saya percaya sekalipun kita ibadah online, ya mungkin karena saudara tidak sempat untuk ibadah onsite, saudara sedang dalam tugas, dinas, perjalanan atau sedang di luar kota, bahkan ada di luar negeri, tapi tidak mengurangi persekutuan itu. Kenapa? Karena hati kita merindukan Tuhan, menanyakan Tuhan dengan segenap hati, merindukan kehadirannya. Dan saya percaya Tuhan hadir di ibadah online ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membawa saudara kepada sesuatu yang sangat penting. Yang seringkali kita lewatkan, kita abaikan karena kita teralihkan dengan isu-isu yang kelihatan. Apa yang sangat penting itu? Yaitu keselamatan kekal. Kalau kita memikirkan hidup kekal, maka semua pencapaian kita di dunia ini tidak ada gunanya semua. Tapi pencapaian kekekalan itulah yang jadi pegangan kita untuk selama-lamanya. Mari kita membaca ayatnya di Yohanes pasal 14, ayat 1 sampai ayat 6. Berulang kali saya membaca ayat ini, saya baru menyadari bahwa Yohanes 14 ini merupakan bagian saat terakhir, di malam terakhir Yesus sebelum ditangkap. Dan di kondisi seperti ini setelah dia berulang kali kepada murid-muridnya, bahwa dia akan diserahkan, dan juga kemudian setelah malam itu, Yudas yang sudah kerasukan iblis meninggalkan tempat perjamuan itu. Yesus menyampaikan hal-hal yang sangat penting ini. Di Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sudah tadi dikatakan Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Banyak orang hari ini gelisah. Melihat situasi yang begitu buruk. Baik berupa kekejaman manusia maupun bencana alam yang terjadi di mana-mana. Dan ada satu jawaban yang sangat pasti. Ya, tadi dikatakan percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Tuhan Yesus berkata percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah kita akan membahas bagian ini. Tadi dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bapa di sini bukan arti Tuhan itu beranak. Dia mengandung 9, bukan seperti itu. Kita melihat harus dalam konteks Alkitab, konteks yang sedang dibicarakan. Sehingga kita sebagai orang Kristen tidak bingung. Kenapa ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Kita harus membaca konteks yang sedang dibicarakan. Jangan membaca dari kacamata manusia. Oh Allah itu tidak beranak. Ya tentu saja Allah itu roh, tidak mungkin dia beranak. Itu sebabnya ketika Yesus turun ke bumi, dia tidak lahir pakai rahimnya Bapa, apalagi Bapa. Tidak mungkin seorang figur pria punya rahim. Makanya kita tidak boleh membahas konteks ini dari kacamata manusia, tapi membahas dari sudut pandang surgawi. Bapa berarti
Dia adalah sumber dan pemberi identitas. Kalau kita bicara tentang Bapa, maka Tuhan sedang menunjukkan bahwa dia adalah sumber sekaligus pemberi identitas. Kita lihat beberapa ayat di Efesus 3 dan Lukas juga nanti kita lihat. Di Efesus 3 ayat 14 dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang unik, punya roh, punya jiwa, tapi tinggal di dalam tubuh. Dan sesuatu yang punya jiwa, punya roh harus ada identitasnya. Dan dikatakan yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya, menerima identitasnya. Kalau kita lihat dalam silsilah Yesus di Lukas 3:38, silsilah Yesus sebagai manusia. Dikatakan ada anak Enos, anak Set, anak Adam, dan Adam disebut anak Allah. Apakah Adam dikandung oleh Allah? Tidak. Tapi menunjukkan bahwa Allah adalah sumber hidupnya Adam. Karena ketika Adam dibentuk dari tanah liat, Allah menghembuskan rohnya. Jadilah Adam sebagai makhluk yang hidup. Itu maksudnya dia disebut Bapa. Karena sumber hidup kita, sumber identitas kita adalah Tuhan. Kalau saudara mengalami kebingungan hidup, siapa saya? Engkau perlu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Sehingga engkau menerima roh yang baru, hidup yang baru, dan di dalam kehidupan yang baru itu, engkau menemukan jati dirimu. Ya. Nah tadi dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, dalam bahasa Inggris dipakai kata, in my father's house are many mansions. Kita akan belajar tentang ini. Ya. Mansion itu sebuah rumah yang besar dan mewah. Mansion. Bukan gubuk, apalagi cuma tenda. Dan kita lihat di dalam Wahyu pasal 21, ya, seberapakah mansion itu, dikatakan bahwa mansion adalah sebuah rumah yang besar dan mengesankan. Tempat tinggal yang tetap. Seberapa mengesankan. Di Wahyu 21 digambarkan bahwa rumah itu terbuat dari permata. Bahkan kota di mana rumah itu ada, tempat tinggal yang besar itu ada. Itu semua terbuat dari emas. Saudara pernah lihat sebuah kota terbuat dari emas? Nanti kita akan melihat di dalam kekekalan. Tempat tinggal, temboknya dari permata, jalannya dari emas. Tempat yang begitu indah, begitu mengagumkan. Dan tadi dikatakan di rumah Bapakku banyaklah tempat, banyak mansions. Tempat rumah-rumah mewah yang mengesankan, mengagumkan. Saya membawa saudara kepada bagian ini supaya engkau punya gambaran. Supaya kerinduanmu kepada keselamatan kekal itu semakin menguat. Ada banyak orang, mereka menganggap seperti apa mengesankan. Saya sudah cukup kaya. Enggak. Apa yang kita anggap kaya di bumi ini itu cuma sampah di surga. Banyak orang mengagumi emas, permata. Di surga itu cuma tembok. Ada sebuah cerita lucu ya untuk ilustrasi. Satu kali ada seorang yang kaya raya tapi dia sebenarnya cinta Tuhan. Ya, dan kemudian datanglah malaikat memberitahu, tidak lama lagi engkau akan pulang karena sudah waktunya. Lalu malaikat itu berkata, dan kau tidak perlu bawa apa-apa. Aduh, orang kaya ini berpikir, boleh enggak saya bawa sedikit saja yang saya punya. Lalu singkat cerita, namanya Bapak di surga itu baik. Malaikat itu, ya oke bawa aja tapi nanti kamu nyesel. Lalu orang kaya ini meninggal, singkat cerita dia bawa 2 genggam emas. Sampai di surga, orang kaya ini kaget, ya kok saya bawa emas? Di sini jalannya dari emas. Apa gunanya saya bawa emas? Lalu singkat cerita, orang ini langsung lempar aja emasnya. Yang dia bawa 2 genggam dia buang. Begitu saja dia lempar, nggak ada gunanya. Tiba-tiba ada peringatan keras. Dilarang buang sampah sembarangan. Saudara, apa yang kita anggap berharga di dunia ini, itu cuma tembok dan jalan. Saudara bisa membayangkan betapa tempat yang Tuhan sediakan itu begitu indah. Dan seberapa banyak tempat yang Tuhan sediakan. Ini yang kita akan belajar, saudara. Ketika Yohanes
Rasul Yohanes dibawa ke penglihatan ke surga di kitab Wahyu, maka digambarkan bahwa kota Yerusalem yang baru itu, ya, gambaran dari surga yang kita nikmati. Dikatakan begini, dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Saudara, sebuah kota digambarkan, kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu. 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Sebuah kota dengan ukuran panjang kali lebar sama. Tadi dikatakan 12.000 stadia panjangnya, lebarnya, tingginya. 12.000. Kita tidak tahu kata stadia. Karena di ukuran kita cuma meter. Ternyata status stadia, ya, dalam bahasa Indonesia pakai kata stadion. Saudara ingat kalau kata stadion? Stadion itu ya gelanggang olahraga. Panjang satu stadion itu sama dengan 185 meter. Satu stadia atau satu stadion. Dan ketika kita kalikan, ya, coba saudara ambil kalkulator, 12.000 stadion. 12.000 stadia atau 12.000 stadion dikali 185 meter, maka kita akan menemukan panjang dalam ukuran meter 2.220.000 meter. Kalau kita bulatkan ke kilometer bagi 1.000, maka kita menemukan sebuah kota itu panjangnya, lebarnya, tingginya 2.220 kilometer. 2.220 kilometer. Tadi pagi saya sebelum persiapan khotbah ini saya iseng-iseng buka di Google Map. Berapa sih jarak dari Makassar, kota tempat saya tinggal, ke Manado? Menurut Google Map itu panjangnya 1.700 kilometer. Saudara bisa bayangkan tadi kotanya 2.220 kilometer panjangnya. Ini jarak dari Makassar Manado saja cuma 1.700 kilometer. Begitu panjangnya, itu satu kota bukan negara. Saudara. Kalau sebuah kerajaan pasti banyak kota, satu kota saja. Ya, Yerusalem baru saja 2.200 kilometer. Panjangnya, lebarnya, tingginya. Sebuah kota dengan panjang ribuan kilometer. Makassar saja paling dari sini kalau kita sampai ke bandara sekitar 30 kilometer. Itu pun sudah macet begitu banyak. Yang tinggal di situ sudah jutaan. Dan saudara, ini 2.220 kilometer. Baru panjang kali lebar, tingginya. Adakah gedung dengan tinggi 2.220 kilometer? Saat ini tertinggi aja baru Burj Dubai. Baru 800 meteran lebih. Ini 2.220 kilometer tingginya. Saudara bisa membayangkan ketika Tuhan ngomong banyak tempat tinggal yang Dia sediakan. Surga tidak akan pernah penuh. Baru satu kota saja udah bisa nampung seluruh dunia di sepanjang sejarah. Dan Tuhan katakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Mansions. Rumah mewah, besar dan mengagumkan. Kita masuk ke apartemen. Baru punya apartemen dengan 2-3 kamar. Dengan ukuran itu kita udah terkagum-kagum. Ini sebuah tempat tinggal yang begitu mewah. Dari batu permata dan dari emas lantainya. Begitu luar biasa. Dan Tuhan sediakan. Artinya Dia tidak menghendaki satu orang pun binasa. Neraka disediakan bukan untuk manusia, saudara-saudara. Kalau saudara membaca di Matius pasal 25 ayat 40, maka saudara akan menemukan bahwa neraka itu disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kalau saudara ikut iblis, ya pasti saudara akan masuk neraka. Bukan Tuhan merancang untuk saudara. Yang Tuhan rancang adalah surga yang indah, yang besar. Sebuah kota yang panjang kali lebarnya, begitu panjang sampai hari ini, kita pun akan mengukurnya akan kesulitan. Membayangkannya pun akan sangat sulit.
Tuhan tidak sedang bercanda saat dia berkata di rumah Bapakku banyak tempat. Tuhan tidak menyediakan tempat buat saudara di neraka sebenarnya. Kalau saudara sampai masuk karena kau jadi pengikutnya iblis. Karena Tuhan menyediakan neraka itu untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tuhan sediakan tempat itu. Jangan masuk ke tempat yang Tuhan tidak rencanakan buat saudara. Tapi Tuhan menyediakan saudara ya di rumah Bapakku. Banyak mansions, banyak tempat tinggal. Jangan sampai kau salah masuk. Tuhan tidak sediakan itu, yang Tuhan sediakan adalah tempat mansions di surga. Dan dia benar-benar tidak mendaki satu jiwa pun binasa karena dia merancang begitu besar, begitu luas. Dan dia mengasihi saudara, bukan hanya merancang tempatnya. Dia sediakan dirinya, dia menjadi manusia, memikul dosa saya dan saudara, supaya dosa saudara dihapus. Hidup kita ditebus. Itu sebabnya kita perlu membangun iman yang benar di dalam Kristus. Ya. Nah, keselamatan yang ditawarkan agama menekankan kepada tindakan atau perbuatan baik. Terus berjuang dengan kesucian yang dianggap bisa dibangun sendiri, saudara. Saya masih banyak kelemahan, kadang-kadang saya merasa tidak layak, saya gagal. Gagal dalam hal emosi, gagal dalam hal pikiran yang kudus, gagal banyak hal. Tapi setiap kali saya datang kepada Yesus, Yesus ampuni dosaku. Saya tahu saya tidak bisa mengusahakan diriku bisa masuk surga dengan caraku. Sementara Injil Kristus menekankan tentang anugerah atau kasih karunia yang kekal. Tuhan menawarkan sebuah jalan yang mudah karena dia sudah bayar semuanya. Ya. Kalau sudah menemukan proses keselamatan yang dijalankan Tuhan itu meliputi langkah yang pertama, dipilih. Ya, kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Setelah kita dipilih sebelum dunia dijadikan, kita dibenarkan lewat karya Kristus. Ya, kita diberi posisi benar karena darah Yesus. Dosa kita dihapus, kita ditebus, kita milik Kristus. Setelah kita dibenarkan, kita dikuduskan. Kita dimampukan untuk membangun hidup di dalam standar Allah. Kita dimampukan, bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi Tuhan yang memampukan orang-orang yang taat kepadanya. Saudara, kita belum sempurna. Tapi anugerah Tuhan akan terus menyempurnakan saudara dan saya yang terus membangun iman di dalam Kristus. Dan pada akhirnya kita mendapat kemuliaan kekal alias kita dimuliakan di dalam surganya. Kita perlu mengerti prinsip ini bahwa kita dipilih, kita dibenarkan, kita dikuduskan. Dan setelah dikuduskan kita dimuliakan. Nah, saya akan membahas saudara tadi berkenaan dengan keselamatan kekal. Keselamatan di dalam Kristus itu pasti. Pasti. Bukan mudah-mudahan. Kalau rezeki insya Allah karena di dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Kadang kita dapat banyak, kadang kita dapat sedikit. Itu tergantung rezeki dari Tuhan. Tapi kalau keselamatan itu sesuatu yang pasti karena yang pertama. Kenapa keselamatan itu sesuatu yang pasti? Karena jelas tujuan akhirnya. Tadi dikatakan bahwa di dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan Yesus berkata, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau saudara membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dan sampai 3 tadi. Maka kita akan menemukan jelas tujuan akhirnya. Rumah Bapa. Ya, jelas tujuan akhirnya. Keselamatan sebagai persekutuan kekal dengan Allah dinyatakan dengan gambaran soal rumah Bapa. Tadi Tuhan berkata di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu keunikan iman Kristen. Karena digambarkan seperti sebuah rumah. Keselamatan itu seperti sebuah rumah. Ya. Rumah adalah tempat yang mempersekutukan suami dan istri, orang tua dan anak. Tempat yang menyatakan kehangatan hubungan. Bicara tentang kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu bicara tentang relasi. Not a religion, but a relation. Bukan sekedar agama, tapi hubungan. Engkau dipulihkan dengan Tuhan. Itu sebabnya kita disebut anak Allah. Bukan Allah beranak, tapi karena kita diampuni, kita didamaikan dengan surga. Jika dibandingkan dengan 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5, maka di sana dikatakan bahwa kehidupan kita di bumi digambarkan sebagai kemah. Selama kita di bumi kita cuma berkemah sementara. Sedangkan rumah
menunjukkan sesuatu yang lebih permanen. Dan Yesus bukan cuma permanen, mewah. Rumah yang mengesankan, mansion, sesuatu yang kekal, permanen. Di bumi ini sementara kita disebut cuma berkemah. Punya rumah mewah itu cuma kemah karena satu kali itu akan dibongkar. Kita punya tubuh keren, tubuh ini cuma disebut kemah. Satu kali itu akan habis. Tapi yang Tuhan sediakan, yang Tuhan janjikan adalah sesuatu yang permanen. Maukah saudara menerima jaminan keselamatan kekal itu? Engkau perlu percaya kepada Yesus. Ya. Keselamatan di dalam Kristus itu pasti. Ya. Karena jelas jalannya. Lewat Yesus Kristus tadi diberkata, Thomas berkata, kami nggak tahu kau mau pergi kemana guru. Bagaimana kami tahu jalannya? Tapi Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara mau menemukan jalan keselamatan? Lewat Yesus. Karena engkau percaya Yesus, engkau tahu jalannya. Jika ada tujuan akhir, tentu ada cara untuk sampai ke tujuan itu. Makanya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jika keselamatan kekal adalah tujuan akhir, maka Yesus Kristus adalah jalan itu. Jalan juga menunjukkan tentang akses yang terbuka. Tadi Yesus berkata, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara rindu mengalami keselamatan kekal. Buka hatimu kepada Yesus. Ya. Percaya dan menerima Yesus memungkinkan kita mendapatkan akses masuk agar sampai kepada tujuan hidup kekal bersama Bapa. Hidup kekal yang kalau kebanyakan orang katakan itu di surga. Kita sudah menerima jaminan di dalam Yesus kalau kita mau menerima Dia. Kalau kita mau percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, keselamatan di dalam Kristus itu pasti karena jelas jaminannya. Ketika kita membuat perjanjian, maka ada meterainya. Ketika Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan Dia memberikan kepastian itu dengan memberikan meterai, namanya roh penghibur. Dalam sebuah perjanjian, ketika ada meterainya, maka ikatannya udah pasti tidak mungkin meleset kecuali dilanggar perjanjiannya. Dan Tuhan tidak pernah melanggar perjanjiannya. Ya. Kalau saudara membaca di Alkitab, maka kita akan menemukan ya di Yohanes pasal 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, itu kata Alkitab, dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ketika Yesus terangkat ke surga 40 hari kemudian, Roh Kudus dicurahkan. Dan sampai hari ini Roh Kudus belum diambil, belum kembali ke surga. Dicurahkan. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus dimeteraikan dengan Roh Kudus. Setiap orang. Iblis seringkali mencoba naruh rasa bersalah, berdosa, tidak layak. Tapi semua katakan Roh Kudus, roh penghibur, roh penolong. Engkau percaya Yesus, engkau dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ketika engkau lapar dan haus kepada Roh Kudus, maka Alkitab berkata dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Itulah Roh Kudus. Itu sebabnya kita perlu serius dengan Yesus, percaya sepenuhnya. Supaya Roh Kudus bermanifestasi. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Kepastian keselamatan diperteguh dengan jaminan. Roh Kudus ini yang diberitakan, yang diberikan oleh Yesus. Yang baptis kita dengan Roh Kudus. Itu bukan pendeta, tapi Yesus. Satu kali Yohanes Pembaptis berkata begini. Aku membaptis kamu dengan air, tapi akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Aku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak karena begitu besarnya pribadi ini. Dan Dia berkata, Dialah yang membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara rindu dipenuhi Roh Kudus? Minta sama Yesus. Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan diberikan. Saya percaya pagi ini, Roh Kudus ada bersama kita. Dan ketika kau minta Yesus, penuhi aku, baptis aku dengan Roh-Mu.
maka Roh Kudus akan dicurahkan atas hidupmu sepenuhnya. Menjadi aliran yang memulihkan, aliran yang menguatkan, aliran yang menuntun, aliran yang membuat engkau ada di dalam kehidupan Allah. Engkau disertai dengan kuasa. Yesus menyatakan bahwa sementara menanti keselamatan, kita didiami dan disertai oleh Roh Kudus. Itu yang Yesus katakan. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di saat menanti keselamatan itu, engkau didiami dan disertai oleh Roh Kudus. Ini adalah jaminan yang kuat, yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Ini adalah jaminan yang pasti, tidak mungkin digeser oleh apapun. Kita tidak perlu ragu dengan perasaan logika yang terus bergejolak. Punya pikiran itu, punya logika, punya pikiran itu karena kita manusia. Tapi jangan biarkan pikiran logika itu membuat kita jauh dari Tuhan. Saya terus belajar sampai hari ini, saya tidak lebih baik, saya tidak lebih sempurna. Setiap kali ada pergumulan, ada enggak ya Roh Kudus di hatiku? Kok saya tidak rasa? Atau jangan-jangan Roh Kudus sudah pergi? Tadi dikatakan kita didiami dan disertai sampai akhir zaman. Jangan takut. Karena ketika engkau percaya Yesus, kita menerima tujuan yang jelas. Akhirnya yaitu rumah Bapa. Kita punya jalan yang jelas menuju ke sana, yaitu Yesus. Ya. Dan kita menerima jaminan yang jelas, yaitu Roh Kudus. Yang Dia tidak akan meninggalkan saudara sesedetik pun. Selama kau membutuhkan Roh Kudus. Selama engkau menghormati Roh Kudus. Selama engkau rindu kepada Roh Kudus. Selama hatimu mau terus diubahkan olehnya. Roh Kudus tetap ada sampai Yesus datang kedua kali. Untuk menjemput kita. Sehingga di mana Dia berada, kita berada. Kiranya Tuhan memberkati dan kiranya iman kita dibangunkan kembali pagi ini. Mari kita berdoa bahwa kita punya keselamatan kekal. Kalau engkau masih ragu pagi ini, buka hati kepada Yesus. Engkau bisa berkata, menirukan doa ini. Yesus, setelah aku mendengar firman-Mu, aku mau membuka hati kepadamu. Aku percaya Engkau adalah Tuhan, firman Allah yang menjadi manusia. Dan aku percaya Engkau telah memikul segala dosaku di kayu salib, di dalam tubuh-Mu. Dan oleh bilur-bilur-Mu, aku sembuh. Saat ini aku menghampiri Engkau, aku rindu, aku membuka hati. Mari masuk di hatiku. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan dan hamba-Mu sudah selesai berbicara. Namun biar pengalaman bersama Tuhan itu terus berkelanjutan. Kami mau tetap fokus, kami mau tetap berpegang teguh kepada Kristus. Kami mau setia mengasihi Tuhan sepenuhnya. Karena keselamatan kekal itu pasti. Dan Tuhan sangat mengasihi kami lebih dari yang kami pikirkan. Kalau ada di antara umat-Mu yang sedang bergumul dengan rasa tertuduh, mungkin mereka berkata, aku gagal, aku telah melakukan dosa yang besar. Masihkah Tuhan mau mengampuni? Kami percaya Tuhan. Alkitab berkata 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia akan bangun. Karena Tuhan yang menopangnya. Dan kami percaya, pagi ini mereka sudah dikuasai rasa tertuduh. Kalau kami membuka hati kepada Yesus, dosa kami dihapus. Dosa kami dihapus. Tuhan jamah mereka yang sedang terus merasa tidak layak, merasa gagal dan melaluinya iblis terus mencengkram. Pagi ini aku berdoa supaya kuasa kelepasan terjadi. Bahkan aku berdoa untuk mereka yang sedang sakit ginjalnya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Dijamah Tuhan. Bahkan kalau ada yang stroke, aku berdoa supaya mujizat terjadi. Mereka yang sulit bergerak, yang lumpuh mulai bisa menggerakkan bagian yang tidak bisa digerakkan selama ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala puji, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Dalam nama Yesus, diberkatilah setiap saudara. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.